Swastiastu, sahabat explore semua. Malam hari ini kembali lagi tentunya di Labrak Channel ya teman-teman. Yang dimana pada malam hari ini kembali lagi bersama saya Dek Bombom beserta tim kru segenap tim Labrak Channel beserta Bli Andi tentunya ya, yang merupakan salah satu bagian dari memvisualisasikan sosok yang biasanya ada di tempat horor teman-teman. Mungkin untuk teman-teman yang ada di YouTube-nya Labrak Channel mungkin sedikit bimbang ya, siapa sih Bli Andi ini? Bli Andi adalah merupakan seseorang yang telah terjun di dunia konten kreator, yaitu di Labrak Channel, yang tentunya mempunyai bagian sebagai pakai visualisasi kan ya, betul ya. Visualisasi dan visualisasi itu adalah menggambarkan sosok yang ada di tempat angker ya, Bli Andi ya. Nah, dan mungkin teman-teman yang biasa nonton live TikToknya kita mungkin tidak asing lagi dengan Bli Andi tentunya. Oke, untuk malam hari ini mungkin kita akan tapi udah berada di sini Bli Andi ya, sudah berada di tempatnya. Ya, di tempat ini. Udah di lokasi, kita akan melabrak sebuah misteri yang ada di sini. Sosok apa sih yang biasanya mengganggu warga? Sosok apa sih yang biasanya menampakkan diri di tempat ini? Oleh karena itu, mungkin tidak perlu basa-basi lagi Bli Andi ya. Sekarang mungkin bisa kalian lihat di belakang kita ini sudah kelihatan akar-akar yang bergelantungan ya. Sungguh-sungguh grimpi banget tempatnya ini ya Bli Andi ya. Mungkin aku mau bertanya dengan Bli Andi, untuk di posisi kita sekarang, apakah masih aman-aman saja, apa sudah mulai ada aura dari beliau? Kalau untuk di tempat ini sementara kita aman ya, karena masih ada di widangan atau di wilayah pemukiman. Mungkin kita nanti bisa ke arah bawah itu mulailah kita memasuki dimensi yang berbeda. Oh ya, kalau di Bali ada skalo, mungkin yang Bli Andi maksud itu adalah dimensi dunia lain. Betul sekali. Secara kasat mata kita melihat itu dimensi dunia nyata, tapi sebenarnya di dunianya beliau itu udah dimensinya beliau seperti itu kan? Oke, mungkin tidak basa-basi lagi Bli Andi ya. Bli Andi, gimana? Apa kita sudah boleh masuk sekarang? Ya, mari kita masuk ya. Ya, oke, kita jalan Bli Andi. Bli Andi, lumayan tempatnya ya. Ini terjal banget depan kita ya. Mungkin Bli Andi pelan-pelan ya. Wah, tuh. Wah ya tempat nih Bli Andi. Lumayan terjal. Lumayan terjal bang nih. Aduh, pelan-pelan. Oke, Bli Andi, aku kan sedikit tahu nih. Mungkin boleh diceritakan. Kalau gini nih kan di Bali percayaannya orang tuh kan katanya disenangi oleh makhluk-makhluk kayak gitu kalau ada akar-akar gini nih kan. Tempat bermain lah. Kalau menurut Bli Andi ini gimana Bli Andi? Tempat bermainnya. Tempat bermain para makhluk astral. Oh, akar-akar yang seperti ini. Ya. Wow. Dibuat bergelantingan. Tapi ayunan. Untuk sejauh ini di tempat ini ada nggak Bli Andi lihat? Ada sih, tapi dia masih ngintip-ngintip tuh, lagi ngapain nih ada. Oh, lagi kepo lah istilahnya ya dengan kehadirannya kita. Oh. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya aku mau nanti biar aku nggak kepo juga seperti mereka ya. Aku mau di bawah aja yuk. Biar kita cepat nyampe. Oke, teman-teman sahabat explore, tentunya para teman-teman yang udah masuk Labrak Channel ya. Tentunya dari perjalanan atas sampai bawah bisa lihat Bli Andi sampai keringetan loh. Dan di belakangku ini merupakan dam ataukah bendungan irigasi dari sungai tersebut teman-teman. Dan jujur ya, ini udah mulai kayak tadi kita baru jalan tuh ada sebuah interaksi juga ya Bli Andi ya. Seperti lemparan ya. Lemparan dan lain sebagainya. Dan dengar ada suara loh guys. Mungkin Bli Andi kita ada ke depan ya biar nggak balik badan sama penonton. Apa namanya? Oke Bli Andi, mungkin sekarang kita udah ada di intisari yang dimana
kita sudah berada di tempat yang kita tuju, yang kita angan-angankan dari tadi. Gimana sih tempat itu? Yang juga Tiang di benaknya Tiang berpikir, apa sih nanti yang akan saya temui di sana? Sosok apa ya sih yang akan ada di sana menjamu kita? Nah, oke. Oleh karena itu aku mau tanya sama Bri Andi sekarang. Sudah boleh bertanya kan? Silakan. Tentunya untuk malam hari ini Bri Andi, di tempat kita berdiri dan mulai dari kita masuk tadi ya, bikin aku bertinyi-tinyi apa yang ada di sini. Bisakah Bri Andi jelaskan? Ya, mungkin dari interaksi sudah jelas ya. Ya. Pada lemparan suara itu bukan lain dari memang sosok yang ada di sini dan dari dimensi lain kalau kita awam menyebutnya. Dan saya rasakan di sini ini adalah pusatnya huniannya beliau yang ada di sini, dan ada sosok kakek-kakek yang jadi ini merupakan pusat huniannya dari beliau. ya, Apakah hunian dengan antara hunian dengan kawasan kepemimpinan itu sama? beda. Oh beda. Oh. Kalau kawasan tuh udah seperti kerajaan ya. Kalau ini nih masih tempat tinggalnya seperti di luar kerajaannya. Udah dengar suara nggak? Ya, kita tentunya di sini hormati yang ada di sini maupun kegiatan mancing. Tetaplah kita membanten maturan ya. Boleh nggak aku sedikit kepo antara hunian dan kerajaan nih, seperti yang Bri Andi bilang. Ini kan huniannya beliau. Ya. Apakah hunian itu merupakan perkampungan? Ya, bisa bilang begitu. Oh, berarti kalau aku umpamakan ya, seperti di dunianya kita. Di dunianya kita tuh ada kepala desa dan lain sebagainya. Berarti yang di kerajaan itu cuman rajanya dia yang di sana. Ya, raja dan para patih dan pasukannya di sana berarti ya, di kerajaannya. Berarti yang kita masukin ini adalah perkampungannya. Warganya. Oh iya. Oke, oleh karena itu Dani, sosok yang Bri Andi lihat sekarang apa itu Dani? Dan aku kepo nih, yang gimana sih rupa raut wajah ataukah penampilan dari warganya beliau yang ada di sini, yang secara jelas alam goibnya. Pemimpin atau pengempu, orang kakek-kakek ya, orang kakek tapi dia berpakaian rapi, jenggotnya juga rapi, semua rapi, dari kamannya, kulitnya juga rapi, bersih. Beliau yang ada di sini yang menjadi pentolan di kampung alam goib. Oh, berarti sama juga beliau. Ada. Biasanya kalau kita di alamnya kita, ada biasanya. Oh, itu merupakan pentolan di kampung A, pentolan di kampung B. Berarti di alamnya mereka ada. Raja itu lain, pentolan pun lain. Dan seperti pemimpin di desa itulah yang menghadap ke kerajaannya ya, yang membawa pesan. Oh gitu. Seperti petinggi yang ada di kampung gitu. Kalau bisa dibilang. Ya, ngerti. Dan untuk beliau sendiri sebagai pentolan di sini, apakah beliau itu sifatnya sensitif ataukah netral dengan kehadiran manusia? Netral. Kehadirannya netral, seperti menyambut. Ya, menyambut. Dan juga saya mencium bau-bau amis ya. Amis seperti sama. Ada ikan nih. Ini ikan tuh loh. Nanti kita telusuri apa yang ada sebenarnya di bawah di sungai ya. Kebetulan kering juga deh. Oh iya, karena sekarang ini musim kemarau. Oke, aku mau lanjut lagi. Apakah ada sosok selain itu, Bian? Banyak, anak-anak tuh banyak. Tapi yang lebih dominan adalah pentolannya itu. Pentolannya ya, karena dia yang menjaga lingkungan dan warganya. Oke, dan mungkin aku tanya, biasanya kalau istilah secara alamnya kita, aku mau mengupas lagi karena aku masih kepo dengan hal-hal itu, Bian. Seperti di alamnya kita, di alamnya manusia, ada yang istilahnya itu belit dan apa namanya kalau Bali itu bares ya. Ikhlas ya mengasih. Iya. Apakah ada antara dia ikhlas untuk memberikan ataukah dia pamrih?
sosoknya ini? Ikhlas, Ikhlas. ikhlas ya. Jika kita sebagai kaum manusia yang meminta sesuatu di alamnya beliau, apakah beliau dengan sukarela memberi kita? Dengan senang hati bisa dikasih. Ada imbalannya nggak? Nggak ada. Seiring kita yang masih ikhlas mengaturkan bantuan terhadap sesama, beliau masih bisa terima. Kalau sampai berimbalan, itulah yang menjadi pertanyaan oleh beliau yang mengasih. Ya, oke, sahabat Despot. Kenapa aku bisa menanyakan hal seperti itu ya? Karena aku dengar rumor di sini kata. Ada dengar suara nggak? Kayak orang batuk ya. Kayak orang batuk teman-teman. Mungkin kita mau lanjut kemana nih, Bro? Kita coba ke jembatan yang ada di atas dam ya. Oke, kalau gitu kita lanjut. Ayo sahabat Despot, kita akan lanjut ke perjalanan. Wow, Beli Andi, Ya, ini tempatnya ya. Teman-teman. Aduh, sorry ya. Aduh, oke Beli Andi di atas jalan nih. ya sini aja. Ya. Oke, teman-teman. Pada malam hari ini akhirnya kita udah ada di damnya ya. Oke Beli Andi, ini kan dam nih. Ya. Dan sekarang musim kemarau, syukur ya kita di musim kemarau ke tempat ini. Bisa kita bayangkan kalau pas musim penghujan ke sini ataukah di musim-musim yang lainnya, mungkin musim kerinduan ya. Mungkin suara debit airnya tuh keras banget ya. Oke, Beli Andi, aku mau tanyakan lagi nih. Sesuai yang aku tanyakan tadi. Apakah di sana kan Beli Andi tadi sebutkan bahwa ini sebuah perkampungannya mereka. Dan untuk di tempat ini yang di belakangnya kita ini, tentunya di tempat kita berdiri ini ya, di dam ini, apakah ada yang khusus menghuni dam ini? Ada deh. Itu udah yang saya kasih tahu tadi, yang dari awal tuh sudah tercium amis ya. Ternyata ada sosok ikan sidat, kalau di Bali ikan julit ya. Itu sosoknya punya permata dan kalau saya bayangkan memiliki rambut ya, sampai di belakang kepala tuh berambut ya. Berambut dia? Ya. Oh. Sosok yang ada di dam ini ya, yang di bawah ya. Oke, mungkin aku matikan aja dulu center. Gini Beli Andi, di Bali itu kan kalau ikan sidat ini ya, aku mau tanyakan lagi. Ini cukup membuat aku bertanya-tanya lagi nih. Ikan sidat itu kalau di Bali itu ada yang disebut dengan istilah tonyo. Beda lagi deh. Kalau ini nih beda. Beda. Antara tonyo dengan due ikan sidat itu beda. Beda. Oh gitu? Ya beda. Kalau due itu emang dia tuh bersifatnya segitu aja, berbentuk ikan. Kalau tonyo tuh bisa dia seperti tikar dan bisa seperti sehelai kain ya. Kase. Kasar ya. Kayak kain kapan tuh? Ya kayak kapan tuh dia terbang gitu. Oke. Berarti dulu ya aku mau cerita sama Beli Andi sama sahabat ekspor juga. Dulu aku sempat dengar berita, bukan berita sih, dengar rumor tentang cerita-cerita dari tetua-tetuanya aku kan, bahwa emang begitulah yang dijelaskan. Kalau tonyo itu bisa dia istilahnya berubah-berubah. Ya. Apa benar begitu Beli Andi? Kalau Seperti yang Beli Andi bilang, ya, tikar gitu tuh bisa gitu deh. Bisa tuh. Oh, tapi ini yang sekarang ini aku belum pernah dengar nih dari tetua-tetuaku bahwa yang aku kira itu asalkan itu berbentuk ikan sidat ataukah bejulit berarti tonyo. Aku gitu pikirannya aku, tapi bukan Beli Andi. Bukan. Oh, sosok due itu lain. Due itu lain. Tonyo itu lain. Tonyo itu lain ya. Berarti untuk penghuni di air ini, di bawah ini ya,
di dam ini kan beliau disebutkan itu bahwa berupa ikan sidat. Ikan sidat. Apakah beliau itu merinding no. Aku jadi nggak nyaman ya. Apakah beliau itu sifatnya itu cukup menjaga ini aja? Apakah mengancam warga yang ada di sini? Menjaga deh. Kalau kita berbuat nakal istilahnya, berbuat yang tidak baik di tempat ini, beliau pasti akan menunjukkan eksistensinya. Karena dia mempertahankan tempat ini biar kita tuh tidak seenaknya ya. Oh berarti kan ya sistem mengancam dan menjaga itu beda ya. Berarti ketika kita melakukan hal yang tidak wajar ataukah tidak sopan tempat ini, tidak sopan, berkata yang buruk, kata yang jelek, pasti dah beliau akan menunjukkannya. Ya kalau istilahnya di alamnya kita menindaklanjutinya ya. atas perbuatan yang kita lakukan. Kecuali kita kesini dengan baik-baik, dengan sopan. Beliau tidak akan mengganggu kita. Ya. Justru kita akan diberi sesuatu, istilahnya kita mancing, pasti dikasihkan yang dapatlah hasil gitu. Ya. Ya. Oke. Jadi itu penjelasannya. Oke, dari Bliandi, oke, mungkin segitu yang aku tanyakan untuk di tempat ini. Ada nggak yang lain? Berarti nggak ada lagi. Nggak ada. Ini yang Bliandi sebutkan ini pokok-pokoknya yang memang paling kuat di tempat ini. Ya. Dan memang menjadi penjaga itulah istilahnya. Oke, begini ya. Aku ini kan orangnya kepo banget Bliandi. Kepo, aku akui diriku ini kepo, rasa pengen aku tinggi ya. Bisa nggak untuk kali ini di vlognya kita ini Bliandi untuk menggambarkan soal itu? Ya, mudah-mudahan beliau mengizinkan ya. Mengizinkan. Dari tadi ini udah saya untuk berusaha berinteraksi dan meminta izin. Mas Tungkaro, beliau mengizinkan untuk digambar ya. Ya, karena aku lihat juga loh keringatnya Bliandi itu lebih sudah wow, ibaratkan orang mandi loh. Aku lihat dari tadi. Karena sudah energi itu sudah mulai ada benturan. Ya, nanti untuk visualisasi gambarnya Bliandi mau stay camp di sini ataukah di mana Bliandi? Bisa di sini nanti ya biar nyaman. Langsung duduk di sini kah? Ya. Oke. Duduk di sini juga. Mungkin nanti aku diam di belakang kamera ataukah gimana? Bisa di belakang kamera sama kameramennya. Oke, ya mungkin untuk kenyamanannya Bliandi juga teman-teman ya, kita berikan dia untuk fokus melihat dan memvisualisasikan sosok yang ada di tempat ini. Oke, tetap stay tune di Lapak Channel, jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Ayo kita saksikan sekarang medium sesi dari Bliandi. Silakan Bliandi. Ya. Oke teman-teman, itu tadi sebuah visualisasi dari Bliandi ya. Setelah beliau selesai melakukan sebuah visualisasi, dan aku mau tanya, gimana rasanya Bliandi? Setelah saya memvisualisasikan ya yang sosok yang ada di sini, ya. Apakah ada rasanya benturan energi dari jiwa kita dengan energi beliau Bliandi? Tentunya ada. Dan beliau pun bertanya ngapain isi digambar gitu kan. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa sosok beliau itu ada ya. Sosok beliau ada dan bisa dihormati lah. Kita jaga bersama dari kebersihan dan kesucian tempat ini. Biar ada orang yang mancing di sini tidak berkata kasar, kok tidak seenaknya lah. Ya betul. Semoga bisa berdamailah dengan kita. Ya. Oke, Bliandi bisa kita perlihatkan dengan penonton dulu dengan hasil visualisasi yang Bliandi lakukan. Oke, bisa dijelaskan dari mana ya, dari sosok kakek dulu ya? Ya. Inilah kakek yang saya gambar. Dia memakai topi ya. Topinya nih betul-betul klasik dan buatan tangan mungkin ya. Ya. Klasik sekali dan beliau bersih,
jambang ya, berjenggot ya. Ya. Jenggot, kumis, beliau juga bersih dan membawa tongkat ya. Berarti ini kakek yang Beli Andi sebutkan tadi ya. Ya, ini dah sosoknya. Berarti beginilah perawaannya beliau di alamnya beliau. Ya, Wow. sangat bersih. Dan beliau menyukai kebersihan lingkungan ya, terutama ya. Detail banget ya gambarannya ya teman-teman ya. Nice. Dan ini beliau bawa tongkat juga. Bawa tongkatnya. Ini tongkatnya beliau kah? Tongkatnya beliau. Kira tongkatnya Denam Nyi Pelet. Tidak ya. Ya, Beliau ya. juga membawa tongkat ya. Oke, dan bisa dijelaskan Beli Andi, kenapa bisa, apakah sebesar ini? Selanjutnya Apanya, aku mau ke sidat dulu nih. Kesidat ya. Hmm. Karena kita terbentur dengan media yang untuk kita menggambar. Saya ke atas nih. Ya, karena medianya kita kecil banget ya, Ya. untuk melakukan visualisasi buku gambarnya. Tidak sebesar kakeknya. Ya. Yang jelas sosok ini ada di bawah dan inilah perawaannya ya, sangat menyeramkan ya. Sangat menyeramkan banget loh teman-teman. Aku lihat gambarnya ini mengerikan ya. Dan mungkin yang digidatnya itu yang disebut permata. Ya, Atau inilah seperti maniknya ya. manik. Manik ya. Itu udah permata tuh. Ya, Yang bisa menyala, yang bisa menyala sekehendaknya beliau. Kapan mau beliau menyala berarti menyala Ya, gitu. menyala. Berarti kayak Ultraman ya teman-teman. tidu. Oke, agak Oke, bersianda. Jangan terlalu tegang, tegang ya teman-teman semua. Dan untuk ada yang dijelaskan lagi beliau tentang sidat itu? Untuk tentang sidat inilah yang sering kelihatan di air seperti api dia. Itulah sekehendaknya beliau. Inilah yang kelihatan ya. Ini bisa besar di atas air ya. Ketika maniknya itu keluar, berarti yang kenaknya beliau itu kelihatan kayak api. Ya. Wow. Nah, jika ada yang macam-macam, berkata kasar ketika mancing, berkegiatan di tempat ini, inilah yang kelihatan ya. Oh iya. Untuk menjaga tempatnya beliau juga. Istilahnya untuk menggertak ya. Ya. Jangan macam-macam gitu. Oke, mungkin itu saja penjelasan Beli Andi dari visualisasi ini. Ya. Apakah ada pesan-pesan untuk Beli Andi selain pesan-pesan dari beliau kan sudah tadi Beli Andi sampaikan. Dari Beli Andi sendiri, apakah pesan-pesan Beli Andi untuk teman-teman kita sahabat explore untuk lebih apa ketika berada di tempat gini, ataukah apa yang dilakukan? Ya, tentunya dari tiang tidak banyak ya. Dari awal sudah saya jelaskan bagaimana kita tuh menghargai alam. Alam pun begitu juga dengan kita. Iya, betul sekali. Karena kita berdampingan ya Beli Andi. Hidup berdampingan. Ya. Alam semesta merestui kita pun harus bisa menjaga alam semesta. Menjaga alam ya. Begitu juga kalau menurut aku ini kita berada di dua dimensi yang berbeda, antara hitam dengan putih. Kalau di Bali itu disebut Skalo dan Niskalo ya. Tentunya mungkin di luar Bali, di Pulau Jawa atau Kademna mungkin itu disebut dengan istilah dimensi alam lain. Ya. Semoga teman-teman bisa memahami intisari dari blog kita malam hari ini. Semoga teman-teman selalu bisa mensupport Labrak Channel ya. Tentunya Beli Andi ada tambahan lagi? Nggak, cukup aja dah. Cukup aja ya. Mungkin teman-teman punya lokasi explore lainnya atau kalau lokasi angker bisa di typing dan bisa masuk ke akun Facebook kita yang dimana yaitu Labrak Channel, ataukah di follow TikToknya kita Labrak Channel ya. Wow, tadi aku kayak ngeliat undihan ya di sana. Ya. Itu dah sosok yang ada di sini dah. Oke, mungkin kita tutup aja. Sudah terganggu ya. Mungkin kita akhiri ya Beli Andi ya. Kita balik karena oke teman-teman, oleh karena itu salam damai, Rahayu Pangsiu untuk kalian semua dari Pulau Dewata Bali, tentunya dari Labrak Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan tekan juga tanda lonceng notifikasinya. Salam Rahayu. Salam Om Santi.